Sebanyak 8 ruko di Jalan Lintas Nasional Desa Gulem Pampayong, Kecamatan Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh ludes terbakar. Diduga api bersumber dari salah satu toko yang bermaterial kayu sehingga dengan cepat menjalar ke ruko lainnya dalam hitungan menit. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk sempat membuat akses jalan terpaksa ditutup karena warga memadati lokasi. Sebanyak 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri bersama warga berhasil menjinakkan api setelah 2 jam. Awalnya di toko bagian depan. Toko bagian depan karena toko dari kayu, api cepat. Kemudian ada beberapa tabung gas yang ikut terbakar sehingga memicu dia. Jadi kita padamkan, kita lokalisir apinya biar nggak menjalar ke daerah lain di belakang dengan portable, kemudian di samping dengan 2 unit damkar, di kiri kanan dengan 2 unit. Kita kerahkan juga damkar dari Lamainom, semua personil kita kerahkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Erdawati, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada Selasa dini hari. Api pertama muncul dari ruangan poli paru dengan cepat merambat ke ruangan lainnya. Sejumlah pasien yang berada di rumah sakit berhasil dievakuasi petugas piket dan pihak keamanan. Guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar BPBD dikerahkan bersama 5 mesin pompa air dan personil kepolisian. 2 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan pemeriksaan dari saksi tadi pagi, karena kita memang untuk mengetahui asal api, kita melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 2 orang dan menyatakan bahwa terjadi ledakan pagi tadi dari ruangan Poliparu. Adapun beberapa ruangan yang mengalami kebakaran, sekitar 5 ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski demikian kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari Indragiri Hilir, Riau Yusuf, Marpaung iNews melaporkan. Eksekusi rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Lima orang sindikat pengedar uang palsu senilai 15 triliun ditangkap di Pandeglang, Banten. Sambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah, ratusan warga Sukaresmi Pandeglang, Banten menggelar pawai obor. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya Arlita Hadi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Surabaya, Jawa Timur. Eksekusi lahan dan rumah mewah berlangsung ricuh. Pemilik dan puluhan penjaga rumah terlibat bentrok dengan petugas saat eksekusi dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya. Eksekusi dan pengosongan rumah mewah di Surabaya berakhir ricuh. Kericuhan berawal ketika petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mendatangi rumah mewah di Jalan Sutorojo Timur, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan petugas dihalangi puluhan orang penjaga rumah. Polisi terpaksa membubarkan massa itu, namun massa penjaga rumah tetap melawan. Aksi saling dorong pun terjadi. Meski ada perlawanan, namun proses eksekusi dan pengosongan paksa rumah tetap berjalan. Yang juga didasari dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 262 PDTG 2021 PN Surabaya juga telah diputus oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur 49 PDT 2022 PDT Surabaya dan Mahkamah Agung 3938 Kasasi 2022.
Eksekusi bangunan rumah mewah seluas 400 meter persegi itu dilakukan sesuai dengan putusan eksekusi PN Surabaya 27 Juni 2023, di mana pemohon kesulitan memanfaatkan rumah itu setelah dibelinya pada 2001 lalu, karena termohon masih mendiami rumah bersengketa itu. Perkara ini mulai tahun 2001, terus 2002, 2003. Dan kasasi ini sudah mempunyai kekuatan hukum inkrah, terus kemudian kita mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian kita melengkapi berkas-berkas terkait dengan permohonan eksekusi, terus kemudian muncullah penetapan. Sebanyak 100 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pekan olahraga mahasiswa Provinsi Jawa Timur diwarnai ricuh antar sesama pemain. Kericuhan terjadi diduga karena salah satu tim tidak terima hasil pertandingan. Aksi tak patut ditiru, oknum mahasiswa membuat kericuhan di tengah lapangan futsal GOR PKPSO Jember, Jawa Timur. Kedua tim yang bertanding adalah Unisma Malang melawan Universitas Bayangkara Surabaya. Diduga kericuhan ini terjadi karena Unisma tak terima kalah dalam pertandingan ini. Dan kita hampir saja menjadi korban dari tawuran tadi. Makanya kita memilih untuk mengamankan diri. Saya mau menyelamatkan rekan-rekan keluar dari gedung ini. Ya. Jadi ke depan minta tolonglah. Event besar seperti ini kalau tidak ada pengamanan lucu. Ya, setahu Bapak, yang luka-luka ada berapa orang? 1, 2, masing-masing dari 2. Ya, tapi sepertinya lebih dari 2. Yang kita evakuasi 2 orang itu tadi. Ya. Sudah kita lakukan tindakan evakuasi tadi. 2 pemain dari masing-masing tim menjadi korban saat terjadi kericuhan, lalu langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Kendati sempat terjadi kericuhan, pertandingan futsal tetap dilanjutkan dengan mempertandingkan tim dari universitas lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menangkap terduga bandar narkoba di Jakarta Timur dan Tol Gunung Putri Bogor. Petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara saat penangkapan. Mbak, jadi saksi Pak ya. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 2 bandar narkoba di kawasan Ciracas, Jakarta Timur dan ruas tol Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Setelah terlibat kejar-kejaran sengit, petugas akhirnya berhasil membekuk pemuda tersebut yang tengah berboncengan bersama rekannya. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti berupa paket sabu-sabu. Petugas kemudian mengejar seorang bandar lainnya hingga ke ruas tol Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Petugas terpaksa melepaskan tembakan guna meringkus bandar tersebut. Hasilnya, petugas mendapati barang bukti 400 gram lebih sabu-sabu. Ada jaringan yang sama ya, jaringan yang tadi saya katakan, jaringan Jakarta Bogor Banten ini kita dapati lagi dengan tersangka 2 orang juga ya, berarti total dari jaringan ini berjumlah 4 orang. Dan dari penangkapan yang kedua tadi ya, dengan total kita totalkan dengan penangkapan yang pertama tadi, itu totalnya adalah 477,96 gram. Kini petugas BNNP DKI telah melakukan pendalaman guna mengungkap bandar besar jaringan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di eksit tol Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa malam tadi, pemirsa. 3 orang tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Usai menabrak beton pembatas jalan di eksit tol Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam tadi. 3 dari 4 penumpang mobil tewas, sementara 1 orang lainnya mengalami luka ringan. Petugas tol dan kepolisian patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Dari keterangan warga sekitar lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat mobil minibus melaju dari arah Pulau Gadung menuju Tanjung Priok. Saat di eksit tol Pelumpang, diduga mobil dalam kecepatan tinggi sehingga terbalik dan hilang kendali. Saya pikir kontainer itu kayaknya nabrak pembatas, bayangkan dari jarak sekitar 300 meter itu udah kebul asap itu. Oh, berarti suara ini dulu tadi? Suara denturan kenceng banget itu. Oh. Dia tahu jalan apa bagaimana sih dari yang abang lihat tadi? Nah, itu saya kurang paham juga, Bang. Karena kan kita jarak jauh. Nah, itu posisi yang kita lihat kebul asap dan dia kayak terbalik begitu, Bang. Ketiga jasad korban yang belum diketahui identitasnya langsung dibawa ke RSCM. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Satlantas Wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca tabrakan antara kereta api berantas dengan truk trailer di perlintasan kereta api di Madukoro Raya Kerobokan, Semarang, jalur rel kereta api hari ini kembali normal. Petugas telah melakukan evakuasi bangkai truk dan lokomotif dan melakukan pembersihan rel. Perbaikan jalur rel kereta api pasca terjadinya kecelakaan telah dilakukan dan dapat dilintasi kereta lainnya. Kecepatan 5 km per jam dapat dilintasi kereta di lokasi tabrakan. Beberapa jadwal keberangkatan kereta pun alami keterlambatan. Pihak PT KAI mengimbau kepada masyarakat untuk dapat lebih mematuhi aturan lalu lintas saat melintas di setiap perlintasan kereta api. Ini perlu diperhatikan oleh para pengusaha transportasi truk. Dari ini nanti kita akan khususkan untuk truk-truk yang ininya tinggi ya, lantai bagian lantai. Yang lantainya tinggi sehingga untuk yang low bed itu tidak akan kita. Akibat tabrakan kereta api di Semarang, jadwal keberangkatan kereta api Pandalungan relasi Gambir Jember mengalami keterlambatan. Kereta yang sedianya tiba pukul 10.45 waktu Indonesia Barat baru tiba pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Selain di Jember, keterlambatan jadwal kereta juga terjadi di stasiun Bandung, Jawa Barat. PT KAI Daob 2 Bandung mencatat sebanyak 3 rangkaian kereta mengalami perubahan jadwal keberangkatan. Keterlambatan membuat ratusan penumpang menunggu 170 menit dari jadwal yang ditentukan. Tabrakan hebat antara kereta api dengan truk kontainer sebelumnya terjadi di perlintasan kereta api di Jalan Madukoro Raya Semarang, Jawa Tengah. Walaupun tidak ada korban, namun truk meledak saat terjadi tabrakan. Insiden kecelakaan terjadi antara kereta api dan kontainer yang mogok di rel yang ada di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Kerobokan, Semarang, Selasa malam. Badan kontainer terdorong hingga beberapa meter usai ditabrak kereta api dari arah barat tersebut. Posisi badan kontainer maupun kereta api berada di tengah jembatan yang melintang di atas Sungai Banjir Kanal Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 1 orang mengalami luka. 1 orang tersebut merupakan penumpang yang melompat dari kereta. Tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kernetnya sudah berupaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini, namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan. Menurut salah satu seorang saksi mata, sopir truk sempat meminta tolong kepada petugas perlintasan lantaran truk mogok di tengah perlintasan.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kontributor iNews Wisnu Wardana di perlintasan Jalan Madukoro Raya, Krobokan, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Wisnu. Bagaimana kondisi terkini di perlintasan kereta api di sana? Selamat siang. Dapat saya laporkan kondisi jalur kereta api di perlintasan Madukoro Semarang sudah berangsur normal. Jadi untuk jalur yang semalam terlibat kecelakaan antara kereta api berantas dengan truk, kini sudah normal dan sudah dapat dilalui oleh kereta api. Oke, rekan Wisnu, kalau di belakang Anda terpantau ada beberapa kendaraan yang sudah mulai melintas di jalur kereta seperti yang di belakang Anda saat ini. Apakah memang kecepatannya memang selambat itu normal atau biasa seperti apa? Ya, untuk kecepatan kereta api yang melintas di perlintasan ini hanya diperkenankan 5 km per jam. Sementara itu, Wisnu, untuk daerah sana, apakah ada palang pintu? Karena kami tidak melihat adanya palang pintu di sana, Wisnu. Palang pintu, ya. Di perlintasan Madukoro merupakan perlintasan yang ada palang pintunya aktif. Lantas pada saat truk mogok itu dalam kondisi kereta sudah mendekati daerah situ atau seperti apa? Bisa diceritakan mungkin kronologinya sedikit, Wisnu? Ya, kronologi kira-kira kereta api sudah mendekati kurang lebih 1 km, namun sebuah truk ini mogok di perlintasan. Di antara perlintasan, soalnya ini perlintasan agak menanjak. Jadi truk mogok dan nyangkut di antara kereta api, rel kereta api. Oke, rekan Wisnu, ini kan antisipasi kecelakaan terulang kembali, rekan Wisnu. Apakah ini ada pengamanan yang lebih ditingkatkan di sana seperti penjagaan secara manual di palang-palang pintu setiap perlintasan kereta di sana? Ya, kalau untuk hingga saat ini penjagaan dari Polsuska dan petugas terkait masih melakukan penjagaan di sekitar area lokasi, mengingat masih banyaknya lalu lalang pengerjaan perbaikan rel. Jadi baik di perlintasan rel sejauh kurang lebih 500 meter hingga di bawah jembatan tempat terjadinya peristiwa tabrakan. Wisnu, berdasarkan pantauan Anda untuk kecelakaan tadi malam ini apakah baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah ada kecelakaan yang serupa? Kalau untuk di perlintasan Madukoro ini untuk kejadian peristiwa besar baru pertama kali ini. Oke, rekan Wisnu, ini kan sudah dapat dilintasi, artinya keterlambatan atau jadwal keberangkatan kereta sudah tidak terjadi keterlambatan kembali atau seperti apa? Ya, dapat kami laporkan kalau untuk keterlambatan mulai dari semalam itu ada 9 jadwal pemberangkatan yang mengalami keterlambatan. Jadi untuk sementara ini yang melintas di jalur double track yang untuk kecelakaan kemarin hanya dilintasi untuk kereta barang. Untuk kereta penumpang dialihkan ke double track jalur yang lain. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Wisnu Wardana dan selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, selain di Semarang, kecelakaan kereta menabrak truk juga terjadi di Belambang, Pagar, Lampung Utara. Truk pengangkut tebu yang melaju di perlintasan sebidang tanpa palang pintu ditabrak kereta Kualas Tabas. Kereta api relasi Tanjung Karang Batu Raja menabrak sebuah truk tebu yang melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Belambangan, Pagar, Lampung Utara. Lokasi kecelakaan yang berada di kilometer 81 antara stasiun Belambangan, Pagar dan Kaliabang. Truk yang tertabrak dan terseret mengakibatkan lokomotif dan beberapa gerbong mengalami anjlok. Diduga truk alami mati mesin saat melintas rel hingga tertabrak kereta. Tertabrak lah. Mas ini sudah melakukan klakson panjang itu, tapi kendaraan tidak jalan. Mungkin ya karena memang aturannya kendaraan yang di rel kereta api pasti akan mati kendaraan itu yang melintas itu. Ada kereta dari arah Bandar Lampung ke Palembang arah. Akibat peristiwa ini sopir truk mengalami luka serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Usuf Kaliabang, Lampung Utara. Kereta dan truk telah dievakuasi untuk menjamin kelancaran jadwal perjalanan kereta. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.